Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Nah adik-adik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin. Berdoa selesai. Nah adik-adik, sebelum pembelajaran dimulai, kakak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Alhamdulillah, hari ini tidak ada yang izin maupun sakit. Nah adik-adik, sebelum pembelajaran dimulai, kakak akan menjelaskan terlebih dahulu. Nama kakak adalah Olivia Hidayati. Nah, hari ini kita akan belajar dengan Kak Ulif. Nah, adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan tentang pembelajaran IPA atau muatan IPA dengan tema 5, subtema 1, kelas 5. Adik-adik, sebelum pembelajaran dimulai, kakak ingin bertanya terlebih dahulu. Apa sih itu bernafas? Nah, sebelumnya di sini kakak akan menjelaskan tentang apa sih itu bernafas, siapa saja yang bisa bernafas. Silahkan disimak pembelajarannya adik-adik. Nah adik-adik, perlu kalian tahu apa sih itu bernafas? Bernafas adalah proses menghirup oksigen O2 ke dalam tubuh dan menghembuskan karbon dioksida CO2 dan uap air. Nah adik-adik, perlu kalian tahu, kira-kira siapa saja sih yang bisa bernafas? Benar, manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah adik-adik, pernapasan pada hewan juga terdapat pada jenis-jenis hewan. Yang pertama ada vermes, yang kedua ada insekta, ketiga ada pisces, keempat ada amfibi, dan nomor 5 ada reptil, keenam aves, dan yang terakhir ialah mamalia. Nah adik-adik, yuk kita kupas satu persatu. Nah adik-adik, di sini sudah ada contoh cacing atau hewan yang bernafas menggunakan permukaan kulit, yakni cacing tanah atau vermes. Bernafas melalui permukaan tubuhnya, memiliki kulit yang tipis. Cacing juga bernafas pada permukaan kulit, terdapat banyak pembuluh darah. Kulit cacing tanah menghasilkan lendir supaya tetap basah dan lembab untuk memudahkan penyerapan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida melalui kulitnya. Nah adik-adik, di sini sudah ada contohnya ya. Nah di depan itu adalah pembuluh darah bagian kepala, dan cacing bernafas menggunakan kulit. Nah selanjutnya, pada bagian pernafasan cacing tanah sudah terdapat 4, yakni udara masuk melalui kulit sehingga oksigen diikat oleh darah, dan selanjutnya oksigen diedarkan ke seluruh tubuh melalui karbon dioksida, dan uap air dikeluarkan melalui kulit. Nah contohnya adik-adik, sudah ada contoh gambarnya ya di samping ini. Nah adik-adik, selanjutnya ada serangga atau insekta. Pada serangga, alat pernafasannya yakni berupa trakea. Percabangan trakea disebut dengan trakeola. Udara masuk ke trakea melalui spirakel atau pori-pori di permukaan tubuh. Nah, di atas itu sudah ada contoh gambarnya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, yakni bagan pernapasan pada serangga. Yang pertama ada udara masuk melalui spirakel, kemudian dari spirakel menuju trakea dan trakeola. Kemudian udara beredar melalui pembuluh darah, dan selanjutnya yang terakhir karbon dioksida dialirkan melalui trakeola menuju spirakel.
Nah, contoh gambarnya sudah ada ya teman-teman. Silakan dilihat. Nah, selanjutnya ada ikan atau Pisces. Alat pernafasan berupa insan yang berbentuk lembaran tipis berwarna hitam muda dan selalu lembab. Insan juga berada di dalam sebelah kiri kanan kepala. Masing-masing berjumlah 4 deret insang. Biasanya, insan dilindungi oleh tutup insang atau operkulum. Pertukaran udara berlangsung di pembuluh darah yang terdapat pada insan. Fungsi lain insang sebagai pengeluaran garam dan penyaring makanan. Nah, selanjutnya ada bagan pernafasan ikan. Nah, air kaya oksigen masuk ke mulut. Selanjutnya, pertukaran udara di insang. Selanjutnya, air kaya karbon dioksida keluar melalui insang. Nah, contoh gambarnya sudah tertera ya teman-teman. Nah, adik-adik, selanjutnya ada katak atau amfibi. Alat pernafasan pada katak berupa paru-paru dan kulit, namun saat kecobong berupa insang, atau saat pada berudu. Insang kecobong terletak di luar tubuh terdiri atas lembaran kulit halus. Pada fase katak muda, paru-paru mulai berfungsi. Nah, pada fase berudu, alat pernafasannya berupa insang, dan pada katak dewasa alat pernafasannya yakni paru-paru dan lubang hidung. Nah, selanjutnya ada bagan pernafasan pada katak. Udara masuk ke paru-paru, oksigen diserap gelembung udara, kemudian karbon dioksida dikeluarkan. Nah, sejenis selanjutnya yakni ada reptil. Reptil bernafas dengan paru-paru. Contoh gambarnya sudah tertera ya teman-teman. Di sini ada contoh gambar buaya, kadal, atau cicak yang bernafas dengan paru-paru. Jenis reptil adalah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Nah, oke adik-adik, selanjutnya ada bagan pernafasan pada reptil. Udara masuk melalui hidung, selanjutnya batang tenggorokan, kemudian paru-paru, dan terakhir oksigen diangkut ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya adik-adik ada burung atau aves yang bernafas menggunakan paru-paru. Burung menghirup udara saat tidak terbang, kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung mengambil udara dari kantong udara. Kemudian, kantong udara berfungsi untuk menyimpan udara, mencegah hilangnya panas tubuh, dan memperkeras suara. Nah, adik-adik, pada bagian pernafasan burung, kita dapat melalui udara masuk melalui lubang hidung, kemudian melalui trakea, dan kemudian paru-paru dan kantong udara. Nah, pada jenis yang terakhir yakni mamalia, sudah terdapat beberapa gambar, ada hiu, ada koala, dan ada anjing. Nah, adik-adik, hewan mamalia jenis hewan yang menyusui anaknya, yang terdiri dari mamalia darat dan mamalia air, yang bernafas menggunakan paru-paru. Nah, selanjutnya pada bagian pernafasan mamalia, yakni hidung, masuk ke pangkal tenggorokan, kemudian masuk ke batang tenggorokan, dan yang terakhir masuk ke dalam paru-paru. Seperti manusia, hewan juga bernapas, tapi hewan berbeda alat pernapasannya. Serangga pakai trakea, ikan memakai insang. Kalau cacing permukaan kulit, pada fase berudu katak memakai insang. Jika dewasa pakai paru-paru dan kulit. Reptil dan mamalia memakai paru-paru. Burung juga memakai paru-paru.
Nah, adik-adik, hari ini pembelajarannya sudah selesai. Nah, selanjutnya minggu depan kita akan praktek untuk membuktikan alat pernafasan pada hewan. Nah, sekian adik-adik dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.